bagi orang yang dibimbing oleh Allah. Jadi kalau orang itu dibimbing oleh Allah, maka jalan hidupnya menjadi jelas. Bimbingan Allah itulah suatu perkara yang kita mohon dan kita minta kepada Allah. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ya Allah ihdi bina, beri petunjuk kami. Allahumma hdina, beri petunjuk kami. Wahdi bina, berikan petunjuk sebab kami. Orang yang engkau hendak beri petunjuk, berikan dia petunjuk sebab kami. Inilah apa yang disampaikan Nabi kepada Sayyidina Ali. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika, sungguh bila Allah memberikan hidayah, memberikan bimbingan sebab kamu. Jadi memberi hidayahnya Allah kepada seseorang itu sebabnya kamu. Khairun laka min humurin na'am, maka hendaklah kamu itu bergembira sebab itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Ungkapan humurin na'am itu ditafsiri oleh para ulama dunia dan segala isinya, lebih baik dari mendapatkan dunia dan segala isinya. Jadi Allah SWT menjadikan para nabi, para rasul itu asbab-asbab hidayah. Maka kalau orang itu dijadikan oleh Allah asbab hidayah, ini termasuk nikmat yang besar. Maka kita minta wahdi bina wahdin nas, berikan hidayah seluruh manusia. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikanlah kami sababan liman ihtada, menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Wa sahala manhajaz sa'adah, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan-jalan keberuntungan, jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan kebahagiaan. Allah memudahkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di jalan keberuntungan, jalan kebahagiaan itu satu saja, yaitu takwa kepada Allah. Orang takwa hidupnya bahagia. Orang enggak takwa hidupnya sengsara. Kalau kita ini mau bahagia, mau selamat, maka hidupnya harus takwa. Manhajaz sa'adah, jalan kesuksesan itu Allah SWT sahala lil muttaqin, hanya Allah memudahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat orang itu bahagia itu adalah bertakwa kepada Allah. Kalau nggak ada takwanya kepada Allah, maka dia akan jauh dari kebahagiaan dan kesuksesan. Kebahagiaan dan kesuksesan itu adalah titik akhir bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat urusan, segala urusan, akibat urusan, segala urusan itu menjadi baik, mendatangkan kebahagiaan dan menyenangkan pada akhirnya, itu hanya diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
Innallaha sesungguhnya Allah ma'alladzina taqaw selalu bersama orang-orang yang mereka itu bertakwa kepada Allah. Alladzina hum muhsinun dan bersama orang-orang yang hidupnya selalu berbuat baik. Jadi orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik ini mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, maksudnya pertolongan Allah, bimbingan Allah. Maka kebaikan atau keberuntungan yang sebenarnya keberuntungan di akhirat. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Apa itu al-fawzul azim? Itulah keberuntungan yang besar. Apa itu? Maka ayat sebelumnya Allah bercerita mengenai pembelaan malaikat-malaikat Allah terhadap orang beriman, dibela di hadapan Allah di hari kiamat. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimuz sayyi'at wa man taqiz sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Alladzina yahmiluna al-'arsha, para malaikat-malaikat pemikul arsy. Para malaikat pemikul arsy itu jumlahnya ada 8. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, selalu mensucikan nama-nama Allah dengan memuji-muji Allah. Ini malaikat itu ibadah terus, nggak pernah ada hentinya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk mensucikan Allah saja. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat-malaikat pemikul arsy itu bersama malaikat-malaikat di sekelilingnya selalu memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, selalu memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah engkau masukkan orang yang beriman jannati adnin ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, di mana engkau telah berjanji akan memasukkan orang beriman ke dalam surga Aden itu. Ini ketika di malaikat, ketika di akhirat nanti malaikat membela orang beriman supaya seluruh orang beriman itu oleh Allah dimasukkan surga. Orang beriman itu kalau masih hidup didoain dosanya diampuni, kalau nanti menghadap kepada Allah dibela di hadapan Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Itu orang beriman. Kalau hidup didoai supaya dosanya diampuni, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kalau meninggal dunia, wafat, maka dibela oleh malaikat supaya mereka dimasukkan ke dalam surga Aden. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masukkan orang beriman ke dalam surga Aden bersama bapak mereka. Bersama waman sholaha min abai, bersama orang-orang yang baik, yaitu bersama bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri mereka, wa dzurriyyatihim, anak dan keturunan mereka.
Jadi orang beriman tuh masuk surga itu tidak sendirian. Mereka masuk surga bersama ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya. Sampai pada akhirnya berjumpa dengan Nabi Adam, kakeknya seluruh orang beriman. Siti Hawa, neneknya seluruh orang beriman. Bersama anak-anaknya. Bersama istrinya. Dzalika wal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar, yaitu di dunia didoai malaikat supaya dosanya diampuni, di akhirat dimasukkan surga bersama seluruh keluarganya. Mudah-mudahan termasuk kita. Wa manahahum asrarul iman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu asrarul iman, rahasia-rahasia iman. Wa hiya al-ma'arif wal awsaf al-hamidah, yaitu diberi pengenalan sempurna kepada Allah, wal awsaf al-hamidah, dan diberi sifat-sifat yang terpuji. Kazuhdi seperti zuhud, wa tawakkuli dan bertawakal, wal haya dan malu. Itulah asrarul iman, itu adalah sifat-sifat yang mulia. Diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diberi asrarul iman. Apa asrarul iman? Al-awsab al-hamidah, kazuhdi wa tawakkuli wal haya. Diberi sifat-sifat yang mulia seperti zuhud, tawakal, dan sifat malu. Zuhud itu tidak tertarik dengan dunia, bukan tidak mau dunia, tidak tertarik dengan dunia. Dunia boleh banyak, tapi jangan menjadikan hati kita tertarik, mencintai. Dunia itu tidak boleh dicintai, karena kalau dunia dicintai, maka akhirat jadi dibenci. Dunia itu jangan dicintai. Lalu dunia itu diapain? Digunakan untuk membangun akhirat. Semakin banyak dunianya, semakin banyak amalnya. Kalau orang itu terlalu cinta dengan dunia, maka nanti akan menjadi orang yang pelit. Susah menggunakan untuk akhiratnya. Maka dunia itu sebenarnya 3 huruf ya, dal, nun, iya. Harkatnya du, dhammah, ni, kasroh, ya, fathah. Dunia. Dunia itu 3 huruf. Artinya apa? Artinya dari masdar dana'ah. Dana'ah itu rendah. Jadi dunia itu fi'il madhi yang dimajhulkan, dunia. Artinya direndahkan. Maka orang yang mencintai dunia, maka dia akan menjadi orang yang direndahkan, dihinakan oleh Allah. Nah, ini pentingnya. Jadi dunia itu nggak boleh dicintai. Yang dicintai siapa? Pemilik dunia ini. Siapa pemilik dunia? Allah, pencipta dunia, pemilik dunia, Allah. Kalau seseorang mencintai Allah, maka dia mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau orang kehilangan Allah, dengan mencintai dunia ini, maka Allah tak suka dengan orang-orang yang mencintai dunia. Maka kebanyakan orang yang mencintai dunia itu lupa akhiratnya, sehingga menjadi orang yang lupa Tuhannya.
Maka tidak ada musibah yang lebih besar melebihi melupakan Allah. Maka orang-orang yang melupakan Allah itu perlu diberi tambih, nasihat dan peringatan. Maka ada kitab namanya Tambihul Ghafilin, nasihat bagi orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang lalai itu orang yang lupa dengan Tuhan. Maka dunia itu bukan untuk dicintai, tapi digunakan untuk kemuliaan di akhirat. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi shalihatil a'mal. Kemuliaan itu ada dua, kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Izzud dunya bil mal, orang kalau mau terhormat di dunia maka harus banyak harta. Kalau orang banyak harta, maka dia akan dihormati oleh manusia. Walaupun dia orang yang bodoh, kalau banyak duit, maka dicintai. Nah itulah nafsu. Jadi nafsu itu mencintai dunia. Maka hufatin nar bisyahawat. Kebanyakan amalan-amalan yang menyebabkan orang masuk neraka itu adalah dasarnya mengikuti syahwatnya nafsu. Al-ammar bisu. Orang kalau mencintai dunia, nanti akan rusak. Jadi dunia ini bukan untuk dicintai, tapi untuk sebagai keperluan saja. Selama perlu. Kalau sudah nggak perlu, ya nggak usah pakai dunia ini. Kapan kita nggak perlu dengan dunia ini? Kalau kita sudah mati. Kalau sudah mati nggak perlu dengan uang, dengan makan, dengan nasi, kendaraan, nggak perlu semua ini. Ini diperlukan selama di dunia. Maka dunia itu bukan tujuan, dunia itu keperluan untuk fasilitas membangun akhirat. Maka dunianya semakin banyak dikasih oleh Allah, semakin bangun akhirat sebanyak-banyaknya. Senang infak, senang sedekah, senang berbagi dengan hamba Allah. Sadar bahwa miliknya ini titipan daripada Allah. Oh, berarti saya dijadikan Allah untuk orang yang berbagi dengan hamba-hamba Allah. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Kalau cinta dunia sudah masuk di hati, menjadi sakit. Mobilnya tergores, marah-marah, sakit, nuntut, nggak terima, uangnya hilang, nangis. Tapi kalau tidak sholat berjamaah di masjid, biasa-biasa. Tidak sholat 5 waktu, biasa-biasa. Nggak bangun malam tahajud, tidak terasa rugi. Ini kalau kebunnya kebakaran, sapinya dicuri maling, sawitnya dipanen orang, maka sedih, nangis, cinta dunia. Dunia telah masuk dalam hati. Maka dunia itu jangan masuk di hati, dunia cukup di kantong saja. Sini aja, sehingga mudah ngambilnya. Kalau sudah masuk di sini, sakit ngelepas. Perhitungannya banyak. Wah, ini 50.000, ini saya harus bekerja sehari-hari. Enaman mau dikasihkan sama. Padahal kalau 50.000 tadi dikasihkan ke fakir miskin, maka menjadi simpanan di akhirat. Tapi kan dipegang di dunia saja, akhirnya nggak jadi amal, keburu mati baru ingat masih banyak yang belum dikirim ke akhirat, berteriak, ya Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqah.
Ya Allah hidupkan saya mau sedekah. Itulah manusia, begitu manusia. Manusia itu manusia paling lucu. Jadi maka jangan ngikuti nafsu waruba syahwatin turisu huznan tawila. Apa saja kok dasarnya ikut nafsu, pasti ujung-ujungnya kesedihan yang panjang. Ini kita harus merenungi kemana arah hidup kita, kemana dukungan kita, kepada kebaikan apa kepada keburukan. Jangan sampai kita ini mendukung keburukan. Kalau orang mendukung keburukan, pasti dia membenci kebaikan. Karena antara kebaikan dan keburukan itu nggak bisa menyatu. Orang itu kalau nggak berbuat buruk, ya pasti berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik, ya pasti berbuat buruk. Amalan itu cuma dua itu aja. Amal baik, amal buruk. Amal baik, amal buruk. Dan dunia itu semakin tidak dicintai justru akan semakin datang. Maka dalam hadis qudsi Allah bilang sama dunia, ukhdum man khadamaka. Ya. Ukhdumi man khadamani. Layanilah wahai dunia, layanilah orang yang melayani aku, kata Allah. Dan perbudak orang yang melayanimu. Jadi kalau orang itu baik hubungan sama Allah, justru dunianya dimudahkan oleh Allah dengan cara yang halal dan bersih dari kotoran. Nah, zuhud itu bukan tidak mau dunia. Semakin banyak dunianya, semakin banyak amal baiknya. Semakin menjadi orang yang dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Wa manahahum asrarul iman. Allah memberi orang yang bertakwa kepada Allah diberi apa? Rahasia-rahasia iman. Apa rahasia iman? Al-awsab al-hamidah, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat terpuji. Diberi zuhud, diberi yakin, diberi iman, diberi syukur, diberi sabar, diberi hati yang bersih, jauh dari kesombongan, jauh dari kemunafikan, jauh dari kefasikan. Orang iman diberi asrarul iman, sifat-sifat yang mulia. Diberi tawakal. Maka orang kalau bertawakal dijamin oleh Allah hidupnya. Tawakal itu apa? Tawakal itu pasrah kepada Allah total, menyerah total. Maka dalam hadis Nabi bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana." Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi, andaikan kalian itu orang-orang yang tawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah.
benar-benar tawakal. La ruziktum kama turzaqut thair, sungguh kalian akan dikasih rizki seperti rizkinya burung. Bagaimana burung? Kata Nabi, taghdu himaso, berangkat di pagi hari dalam keadaan himaso, perutnya kempes. Wa taruhu bitana, sore-sore pulang perutnya sudah kembung, sudah isi makanan. Jadi kita mencari untuk apa? Secukupnya ngisi perut, selebihnya dibagi-bagi. Kita mencari. Untuk apa? Untuk kita pakai. Selebihnya kita bagi. Ketika kita bagi, bukan tambah berkurang. Nanti Allah akan bagi lagi. Kita membagi banyak, Allah bagi banyak. Terus begitu. Itulah mana qasamalun min shadaqah bal yazdad. Gak bakalan pernah harta sebab disedekahkan. Tapi bertambah. Dikasih tawakal ya, orang beriman begitu. Yang bisa bertawakal kepada Allah itu ya orang beriman. Syarat pertama adalah beriman dulu kepada Allah. Dikasih sabar, dikasih syukur, dikasih sabar. Masya Allah, orang beriman itu mudah sabar. Kalau nggak beriman suruh sabar marah-marah. Sabar ada batasnya. Kalau sudah begini saya nggak sabar lagi. Bukan orang beriman. Sabar tuh nggak ada batasnya, namanya nggak ada batasnya, terus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya orang beriman sabarlah. Kalau nggak bisa sabar, terus sabar. Innamas sabru bittasabbur. Orang bisa sabar kalau dimulai dengan pura-pura sabar dulu. Jadi sabar itu dengan usaha sabar dulu. Sehingga jadi sabar, syukur, sabar. Masya Allah, orang beriman tuh sifatnya mulia. Kalau nggak mulia sifatnya berarti belum sempurna imannya. Dikasih haya, malu. Al haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Dimana dengan sebab malu seseorang bisa terhindar dari dosa. Wa anwarul ihsan, dikasih cahaya-cahaya ihsan. Cahaya ihsan. Ihsan itu apa? Amal baik. Amal baik itu jadi cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Makanya kalau orang itu taubat, yas'a baina aidihim nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Orang yang bertobat itu nanti akan berjalan bersama cahaya yang diberikan Allah di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kenapa? Karena kalau orang itu taubat diperbaiki oleh Allah sehingga senang dengan amal baik. Amal baik itu mendatangkan cahaya. Cahaya itulah menyinari. Cahaya di mata, cahaya sehingga senang melihat baik, cahaya di telinga sehingga senang mendengar yang baik, cahaya di mulut sehingga senang bicara baik, cahaya di hati sehingga hatinya bersih, hati yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, cinta kepada orang iman. Nah, itu cinta ibadah, cinta sholat. Nah, anwarul ihsan itu. Dilonggarkan hatinya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang kok hatinya mudah menerima kebaikan itu karena hatinya dikasih cahaya oleh Allah dan nur. Ini ada orang yang senang mendengarkan, ada orang yang kurang senang mendengarkan. Itu kita harus introspeksi diri, kemana dukungan kita, kepada kebaikan apa kepada keburukan. Kalau kita dukung orang buruk,
ya kan? Orang buruk, orang maksiat malah disawer. Nah, disawer itu disawer apa? Disawer, orang baik nggak ada yang nyawer, malah dibenci dan di apa namanya, dituduh yang enggak. Itu fitnahnya dunia. Di kecintaan hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau hati itu bersih, cintanya kepada yang baik. Kalau hati kotor, cintanya kepada yang buruk. Senangnya itu sesuai dengan yang ada dalam hatinya, akan muncul menjadi amal perbuatan. Hatinya itu ada kebesaran Allah, maka senang. Senang kepada Allah, senang kepada Rasulullah. Sehingga senang mengamalkan sunnah Nabi. Apa-apa ingat Nabi. Mau makan ingat Nabi. Sehingga cuci tangan, baca bismillah, makan dengan pakai adab, tidur dengan pakai adab, masuk WC pakai adab, masuk masjid pakai adab, hidupnya dengan penuh adab. Nah, itu orang beriman. Yang hidupnya nggak pakai aturan, ini bukan orang beriman. Ya, orang beriman itu orang yang siap diatur dengan aturan Allah, namanya syariat Allah. Orang beriman. Jadi orang beriman itu selalu al-mu'min waqaf. Orang beriman itu waqaf, selalu berhenti sejenak sebelum bertindak. Kalau tindakan itu baik, maka dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau tindakannya buruk, maka dia akan lari selari-lari, sekencang-kencang. Bertanya, silakan. Semoga hati kita dibimbing Allah Ta'ala dalam iman dan ihsan. Amin. Itulah yang kita minta dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Itu jalan hidupnya para nabi. Jalan hidupnya orang-orang yang mati syahid, rela mengorbankan nyawanya untuk agama. Jalannya Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang betul imannya. Syuhada, sholihin, jalan orang-orang yang saleh. Kita ini harus berjalan dalam jalan-jalan yang baik. Amin ya Allah. Dan silakan, mungkin ada yang mau naik, silakan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Kita selalu memuji-muji Allah. Ya, menyanjung-nyanjung Allah. Orang yang banyak memuji Allah, dia akan menjadi orang yang terpuji di sana. Amin ya Allah. Terima kasih atas bayannya Ustadz. Semoga sehat selalu. Ya, sama-sama. Siapa ini? Ini TikToknya disukai ya. Targetnya kebaikan ini menyebar di seluruh alam. Maka didukung. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini TikTok Fikir Akhirat. Ada juga YouTube-nya Fikir Akhirat. Nah, ini akhiratnya perlu dipikirkan. Karena akhirat itu perkara yang nanti akan kita ke sana. Jangan sampai dunia yang sebentar kita pikirkan sungguh-sungguh, akhirat yang nanti akan kita datang di sana belum kepikir. Belum kepikiran mau sholat, belum kepikiran mau taat, mau taubat, mau ibadah, belum kepikiran. Nah ini, gitu.
Sambil ditap-tap layarnya, sambil zikir nyebut Allah, 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 Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Kalau momen pening kepala, banyak zikir. Baca Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah, Rabbi, Engkau Tuhanku ya Allah, la usyriku bihi syai'a. Saya enggak pernah mensekutukan Engkau ya Allah. Nah, itu omong begitu, nanti hatinya bersih. Allah, Allah, Rabbi, Allah, Engkau Tuhanku ya Allah, la usyriku bihi syai'a. Saya enggak pernah mensekutukan Engkau ya Allah. Gitu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang itu banyak ingat Allah, hatinya itu tenang. Tenang itu dengan zikir. Jadi kelihatannya urusan ini urusan kecil, urusan sepele. Urusan nyebut Allah ini urusan yang besar, menyebut yang menciptakan alam semesta. Wala zikrullahi akbar. Menyebut Allah itu akbar, besar. Maka apa-apa kita mulai dengan menyebut Allah. Mulai dengan membaca bismillah. Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Bila seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim. Amarullahu ta'ala kiraman katibin. Allah menyuruh malaikat pencatat amal ayyaktubu fi diwanihi arba'a mi'ati hasanah. Agar dicatat dalam buku catatan amalannya 400 hasanah. Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim amarallahu ta'ala kiraman katibin ayyaktubu fi diwanihi ay fi sahaifihi arba'a mi'ati hasanah. Maka Allah suruh malaikat pencatat amal, suruh apa? Disuruh menulis, mencatat 400 kebaikan. Maka apa-apa itu kalau dimulai dengan bismillah jadi barokah. Kullu amrin dibalin la yubda' fihi bi bismillah aqta. Kalau enggak dimulai dengan bismillah jadi terputus barokahnya. Maka apa-apa dimulai dengan doa, apa-apa zikir. Maka doa mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Doain saya keterima untuk Ustadz. Keterima untuk Ustadz gimana maksudnya? Keterima oleh Allah. Keterima untuk, maksudnya gimana? Doain saya keterima Ustadz. Ya, semoga semua kita diterima oleh Allah. Allahumma ja'alna minal makbulin. Ya Allah, jadikan kami semua orang yang makbul, diterima oleh Allah. Maka setiap selesai kita beramal, ucapkan ini supaya amal kita diterima oleh Allah. Ini apa ini? Dengerin ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setiap selesai apa saja ucapkan ini. Doa di akhir, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Kenapa kita menyebutkan dua sifat? Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Bayangin, ketika tadi kita beramal, kita itu didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Maka setelah selesai beramal, minta supaya amal kita diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna. Sekarang kita ini sedang ngobrol nih. Allah tahu dengan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul.
Kemudian wa tub alaina, ya Allah terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sungguh-sungguh Engkau Maha menerima taubat, Maha Pengasih, Maha Sayang. Kenapa kita menyebutkan begitu? Takut di dalam amal yang kita kerjakan banyak terjadi kekurangan, maka minta supaya bertaubat, istighfar. Nah, jadi orang itu kalau diterima oleh Allah, udi'alahul qabul fil ardi. Di antara tandanya adalah diterima oleh seluruh penghuni bumi. Diterima, dicintai. Berarti kalau dibenci oleh manusia tidak diterima. Oh, tengok dulu yang dibenci siapa, yang membenci siapa. Nah, kalau yang dibenci itu orang baik, maka yang keliru yang membenci. Jadi membenci itu yang dibenci siapa? Kalau kita ini membenci orang baik, berarti kita ini buruk. Kenapa saya tidak bisa bersatu dengan orang baik? Nah, berarti saya ini buruk. Kok membenci yang baik kayak gitu? Nah, kalau orang baik itu pasti mencintai yang baik, mencintai yang baik, mencintai orang baik. Jadi kalau kita ini kok membenci orang baik, ini berarti kita ini buruk. Kalau kita ini mencintai orang baik, berarti di dalam hati ini ada kecintaan, ada kebaikan. Hajarullah, sayangi aku. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Pak Wan ya. Iya Pak Wan. Ini teman saya ini. Teman saya, santri saya ini. Pak Hajarullah. Allahu Akbar walillahillah. Apa kabar Pak Wan? Sehat Pak Wan? Dicintai, disukai Pak Wan. TikToknya, YouTube-nya di subscribe Pak Wan. Biar terus ini waktunya banyak ngomong ini Pak Wan. Banyak ngomong kebaikan di media ini karena sudah banyak orang ngomong keburukan, maka kita ngimbangi. Harapannya idaja al-haq zahaqal batil, kita menjadi bagian orang yang mendatangkan kebaikan sehingga keburukan jadi bersih, jadi hilang. Jadi kita datangkan kebaikan di media sosial. Kenapa? Karena sudah banyak orang telanjang, joget-joget, nongging-nongging disawer, nongging-nongging disawer, nongging-nongging disawer. Orang nyebut Allah, enggak kamu sawer. Itu bukan kita minta saweran, enggak. Ini lain. Maksudnya kita berpikir dukungan kita itu kemana gitu loh. Ada cerita tentang cecak dan burung emprit. Nah, cecak dan apa? Burung emprit. Di mana cecak dimasukkan neraka, burung emprit dimasukkan surga. Kenapa? Karena dukungannya, di mana cecak ini meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala, semakin menyala. Walaupun tiupannya sedikit. Ini karena dukungannya kepada Raja Namrud berarti, maka dikumpulkan bersama Raja Namrud. Itu kalau mendukung. Dia selalu meniupkan api disemburkan, air disemburkan dengan paruhnya kepada api yang membakar Nabi Ibrahim, walaupun semburan airnya burung tadi tidak akan memadamkan api, tapi itulah bentuk kerisauannya sehingga burung tadi dimasukkan surga. Jadi kemana kita dukungan kita? Nah, disitulah kita akan dapat dukung yang baik, dapat kebaikan. Siapa ini? Masya Allah. Siapa ini ya? Silakan. Maaf, asap api rokoknya ya. Maaf maksudnya
Jangan sampai mengenai HP-nya, nanti HP-nya kebakar, dijauhkan dari api. Ustadz, nama dari lahir dengan nama baru atau julukan mana yang afdal untuk dikirim doa atau al-fatihah? Sama saja. Jadi kalau ada orang punya dua nama, nama pertama namanya Teletong. Ada orang namanya Teletong, ada. Terus setelah itu diganti namanya, diganti nama Abdul Karim. Lalu kemudian mau kirim Fatihah, kepada siapa kita nyebutnya? Kepada nama Teletong atau Abdul Karim? Dua-duanya sama. Yang bagus itu kepada nama yang bagus, supaya disebut bagus. Jadi bagian daripada sunnah Nabi adalah merubah nama yang kurang bagus. Assalamualaikum hamba Allah semuanya. Kayaknya orang tua dengerin itu, Ustaz. Oh iya. Siapa ini? Assalamualaikum. Disapa. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Oh, udah pergi sudah. Di laut ini, ada yang nonton di laut ini, siapa? Kak Rindu dan Idu. Assalamualaikum, mau lihat Ustadz enggak? Ustadz enggak Mas Surban ya. Mau lihat Ustadz pakai sorban dan imamah. Iya. Masya Allah. Yahya Al-Jawi. Ustadz Solekah ini? Iya. Siapa ini Yahya Al-Jawi? Iya, ini saya ini. Tolong apa? Pakai sorban. Pakai sorban itu mudah. Kalau susah-susah gini. Nah, ini sudah sorban. Nah, kalau makan sorban itu doanya membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Tinggal di mana Ustadz? Tuh belum kenal ya, di Palembang. Nah, berarti pendatang baru ini. Ya, silahkan kita berteman dunia akhirat insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Cukup? Kalau cukup, insya Allah kita cukupkan. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi untuk nama tadi mau dikirim Fatihah boleh. Begitu juga ketika akad nikah, dia boleh dengan nama yang pertama atau nama hijrah. Sama saja, sah juga akad nikah. Samsul Bahri. Masya Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ada dua kalimat syukur. Kalau kita dapat kebaikan, kita baca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kalau kita dapat keburukan, maka kita membaca alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzubika min ahwali ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, kok saya mengerjakan dosa ini ya Allah. Ampuni saya ya Allah, aku berlindung. A'udzubika min ahwali ahlin nar. Aku berlindung dari perbuatan penghuni neraka. Jadi kita ini berlindung dari keburukan itu bagian daripada keprihatinan kita
bentuk sayang kita kepada diri kita, minta perlindungan kepada Allah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Chat saya tidak ada ya Ustaz. Chat ada, itu chat kamu sudah dijawab. Tinggal di mana Ustaz? Nah, tinggal di mana? Tinggal di Palembang. Palembang. Tahu Palembang? Sampean di mana tinggal? Kak Ridu dan Idu ya. Di mana? Kayak orang Padang ya. Orang Padang apa? Kota Depok. Depok, Jakarta. Assalamualaikum, Walid wong Palembang yo. Iya, saya orang Palembang. Baik Ustadz. Oh ya, di mananya? Banyuasin. Betung. Mohon doanya untuk dakwah ke anak-anaknya saya. Oh boleh, bagus. Silakan. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang solihin solihat. Sebagaimana yang kita mohon sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang menyejukkan pandangan mata, ditengoknya rajin sholat, ibadah, punya tata kerama, akhlakul karimah, sopan santun yang baik. Semoga anak kita semua dibimbing oleh Allah. Apa itu? Udah mandi lah kan? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Yang belum menyukai disukai ya, disukai, di follow, dicintai, disenangi.